Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah dirangkaikan dengan atau dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan tentang kandungan bacaan-bacaan salat kita. Kandungan bacaan salat kita. Yang mana pada pertemuan pekan yang lalu kita masih membahas tentang bacaan atau doa duduk di antara dua sujud. Ya, bacaan atau doa duduk di antara dua sujud. Ya. Yaitu kita sudah menjelaskan sampai wahdini. Rabbik firli warhamni wahdini. Ya. Rabbik firli, ya Tuhanku, ya wahai Rabbku, ampunkanlah dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wahdini, berikanlah petunjuk kepada aku atau kepadaku. Jadi tiga penggalan dari bacaan duduk di antara dua sujud ini sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Rabbik firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Warhamni, sayangilah aku. Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Ya, ini sudah kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu apa yang kita minta kepada Allah duduk di antara dua sujud ini? Warzuqni. Warzuqni artinya berikanlah rezeki kepadaku. Ya, berikanlah rezeki kepadaku. Ya, jadi setelah kita meminta ampun kepada Allah, setelah itu apa? Kita meminta rahmat dari Allah. Yang ketiga, kita minta petunjuk. Yang keempat, kita minta rezeki kepada Allah. Rezeki ini artinya anugerah. Warzuqni artinya anugerahilah saya. Berikanlah kenikmatan kepada saya. Hadirin rahimakumullah. Tentu semua kita jamaah sekalian pasti mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita berbicara tentang rezeki, jangan kita yang ada di kepala kita jangan hanya soal materi saja, soal keuangan. Hadirin, rezeki ini luas.
Ilmu itu juga rezeki. Iya. Apatah lagi ilmu agama. Hadirin. Kesehatan badan itu juga rezeki. Anak yang soleh, istri yang soleha itu juga rezeki. Kenapa? Karena itu pemberian, anugerah. Jadi jangan kita salah pahami rezeki itu hanya terbatas pada uang. Hadirin. Jadi uang, ekonomi, pendapatan itu bagian dari rezeki. Hadirin rahimakumullah, itu bagian dari rezeki. Hadirin rahimakumullah, jadi sekali lagi Pak, tatkala kita minta rezeki kepada Allah, sebenarnya kita minta segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma minta rezeki berupa materi, tetapi juga kita minta rezeki berupa kesehatan dari Allah. Ya, minta tambahan ilmu dari Allah, minta ya agar kita jamaah sekalian diberikan keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini hadirin rahimakumullah. Misalnya sebagai contoh, anggaplah kita sudah melaksanakan sholat ya sudah lama, tetapi kita mengharapkan sesuatu berupa materi, tapi tidak juga kunjung datang materinya. Ya, tetapi kita diberikan rezeki yang lain, yaitu apa? Kita diberikan kesehatan. Di satu sisi barangkali kita tidak mendapatkan nikmat materi berupa uang, keuangan. Barangkali kita mengharapkan, tetapi Allah berikan yang lain. Itu apa? Rezeki berupa kesehatan. Rezeki berupa anak-anak yang soleh, istri yang soleha. Jamaah sekalian. Rezeki ilmu agama. Jadi jangan kita merasa, wah, saya sudah lama sholat ini, kenapa rezeki masalah keuangan saya ini pas-pasan terus, tidak pernah meningkat misalnya. Saya belum bisa beli ini dan itu. Hadirin, kita lihat dari sisi-sisi yang lainnya. Hadirin, kita lihat sisi-sisi rezeki yang lainnya. Karena boleh jadi ada orang yang mendapatkan rezeki berupa materi, tetapi bagaimana keadaan keluarganya? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana kesehatannya? Banyak uang tapi sakit-sakitan. Banyak uang tapi tidak paham agama. Banyak uang tapi keluarganya hancur, berantakan. Hadirin rahimakumullah. Pak, kita ini minta rezeki setiap hari, Pak. Setiap sholat kita minta rezeki. Tapi jangan kita pandang rezeki itu hanya berupa materi, berupa mobil, rumah, deposito di bank. Bukan cuma itu rezeki. Jamaah sekalian. Jadi sebenarnya Allah setiap saat memberikan rezeki kepada kita. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, setelah Allah memberikan nikmat kepada saya berupa iman, nikmat apa lagi yang saya mesti minta kepada Allah? Setelah Allah memberikan nikmat iman kepada saya, apa kata Nabi? Mintalah kesehatan. Kesehatan, jemaah sekalian. Nabi telah mengatakan mintalah harta, mintalah materi, mintalah agar kamu jadi orang kaya.
Nabi tidak mengarahkan itu. Nabi katakan mintalah kesehatan setelah keimanan. Iman sehat. Karena kalau orang sehat, Pak, harta mudah dicari. Kan begitu logikanya. Orang sehat bisa beraktivitas. Orang sehat bisa makan. Orang sehat bisa beribadah. Tapi kalau tidak sehat, meskipun makanan enak di depan kita tidak ada rasanya. Meskipun kita punya ini dan itu tidak bisa kita gunakan karena kita lagi terbaring di rumah sakit misalnya, tidak ada artinya kan? Coba Pak, bagaimana Nabi ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman. Nikmat apa lagi yang kami minta kepada Allah? Kata Nabi, minta kesehatan, nikmat kesehatan. Nabi tidak mengatakan mintalah nikmat harta, jabatan, kekuasaan. Tidak ada Pak, materi tidak ada, cuma minta nikmat kesehatan. Jamaah sekalian. Saya mau tanya Pak, kita bisa ke masjid ini karena apa? Karena sehat kan? Coba kalau kita sakit. Jangankan mau jangankan mau datang ke masjid, sholat di rumah saja susah, kita sakit Pak. Apalagi mau datang ke masjid, apalagi kita mau dengarkan ceramah, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, jadi ini kesehatan Pak. Itulah rezeki tatkala kita diberikan kesehatan sampai sekarang ini, jamaah sekalian. Jangan kita meremehkan nikmat kesehatan ini. Hadirin. Iya, jadi sekali lagi Pak ya, tatkala kita minta rezeki di sini, disitulah include nikmat kesehatan. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi jelas Pak ya. Jadi sekali lagi ya, kita minta rezeki setiap hari kepada Allah, khususnya ketika kita duduk di antara dua sujud ini, jamaah sekalian, ini rezeki yang sangat luas sekali. Baik rezeki yang bersifat lahiriah ataupun batiniyah, baik yang nampak atau yang tidak nampak, baik berupa namanya harta ataupun non harta, jamaah sekalian. Dan yang paling penting adalah setelah nikmat kesehatan adalah nikmat apa jamaah sekalian? Ilmu agama. Hadirin, itulah rezeki. Jamaah sekalian, itulah rezeki. Hadirin, iya, karena dengan nikmat agama, hadirin kita bisa memahami ini agama dengan benar. Dengan ilmu agama kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, jamaah sekalian. Iya. Jelas Pak ya? Kemudian yang berikutnya, apa yang kita minta Pak setelah minta nikmat rezeki dari Allah? Wajaburni. Wajaburni itu artinya tutupilah kekurangan-kekurangan saya. Iya, itu wajaburni Pak. Jamaah sekalian. Tutupilah ya Allah kelemahan-kelemahan saya. Aib-aib saya, kekurangan-kekurangan saya. Jamaah sekalian, inilah rezeki Pak. Rezeki juga. Makanan itu rezeki Pak. Iya, jamaah sekalian. Meskipun tidak ada uang, yang penting kita bisa makan Pak. Ada orang punya uang tidak bisa makan. Ada kan? Ada. Banyak uangnya tidak bisa makan karena sakit. Jamaah sekalian. Biar kita tidak ada uang, yang penting kita bisa makan. Hadirin. Iya. Jadi makanan itu tidak dilihat dari uangnya Pak, jamaah sekalian. Karena apa? Karena makanan itu Pak bisa saja datang tanpa disangka-sangka. Jamaah sekalian, seperti sekarang ini, siapa kita mengira kita dapat makanan sekarang Pak? Siapa yang menduga kita dapat makanan? Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Allah gerakkan hati orang-orang muhsin, orang-orang baik, Allah gerakkan hatinya untuk memberikan makanan kepada kita Pak. Ini jamaah sekalian. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, hadirin, Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man asbaha mu'afan wa aminan fi sirbihi wa inda qutu yaumihi faka'annahu huyyazud dunya bihazafiriha." Ya. Yang artinya siapa yang di pagi harinya, kata Nabi,
sehat badannya, jamaah sekalian, di pagi harinya sehat badannya, tenang hatinya, ya, aman keluarganya, aman kampungnya, tidak ada yang bentrok-bentrok, tidak ada yang perang-perang, keluarganya tidak ada yang berantem, anak-anaknya alhamdulillah taat-taat semua, istrinya juga yang baik-baik. Wa inda qutu yaumihi, dan punya makanan pada hari itu saja. Punya makanan pada hari itu saja. Bukan punya makanan untuk beberapa bulan, beberapa hari. Ini sabda Nabi, Pak, hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Seakan-akan dia telah menggenggam dunia beserta isinya. Menggenggam dunia beserta isinya, Pak, cuma 3 saja yang kita butuhkan. Di pagi hari bangun tidur sehat fisik tak, tidak ada yang sakit, jamaah sekalian. Yang kedua, aman, kita punya kampung, ya, keluarga kita aman-aman saja, tidak ada yang bentrok, tidak ada perkelahian, tidak ada peperangan, dan kita punya makanan pada hari itu saja, kata Nabi. Nabi tidak mengatakan dan dia punya makanan untuk beberapa hari. Kenapa, Pak? Karena belum tentu besok kita masih hidup. Kan begini kan. Kenapa hari ini orang ini, Pak, terlalu pusing hidupnya? Karena ambisinya terlalu tinggi. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Karena padahal belum tentu besok masih hidup. Jamaah sekalian. Oleh karena itu ketika kita punya makanan pada hari itu saja, Pak, itu sudah aman. Karena apa? Besok itu hanya Allah yang tahu kita masih hidup atau belum, atau sudah meninggal dunia. Yang penting kita punya makanan. Hadirin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu kata Nabi, seakan-akan dia telah menggenggam dunia beserta isinya. Artinya jamaah sekalian, dunia ini tidak ada artinya kalau kita tidak punya 3 ini. Itu maksudnya. Dunia tidak ada apa-apanya, jamaah sekalian, kalau kita tidak memiliki ini. Sehat fisik kita, hati kita tenang. Yang ketiga, ada makanan pada hari itu saja. Kalau fisik kita sakit, badan kita sakit, berarti 1/3 dunia sudah hilang dari kita. Ditambah lagi keluarga kita atau kampung kita yang tidak aman, berarti 1/3 tambah 1/3, 2/3 tidak aman. Artinya hilang dunia dari kita 2/3. Ditambah lagi tidak ada makanan pada hari itu, jamaah sekalian, berarti 3/3 dunia hilang. Artinya seluruh dunia hilang dari kita, jamaah sekalian, kalau tidak ada ini 3, jamaah sekalian. Iya, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat dari makanannya, jenis makanannya, Pak. Hadirin, makanya hadirin kata ulama, kalau kita makan, apa niat tak makan, Pak? Sekedar kenyang. Kalau gitu sama dengan hewan dong. Hewan juga kenyang. Orang kafir juga kenyang. Apa niat tak ketika kita mau makan, Pak? Niat ketika mau makan, Pak, jangan langsung makan, jangan langsung minum. Kita niat ketika mau makan dalam hati saja, ya Allah, dengan makan ini saya kuat beribadah kepadamu. Itu, Pak. Jamaah sekalian, jadi jangan dilihat dari jenis makanannya. Ada orang yang makannya makan ayam, makan yang enak-enak, tapi malas beribadah, kan, Pak? Banyak jamaah sekalian. Tapi ada orang makanannya cuma sederhana. Jamaah sekalian, boleh jadi dia makan cuma nasi garam saja. Jamaah sekalian. Tetapi dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih yang mana, Pak? Yang makanannya enak, makanannya lebih dari 3 kali sehari, tetapi tidak kuat beribadah, atau makanannya ya ala kadarnya tetapi kuat beribadah. Pilih yang mana, Pak? Ya pilih yang kedua, kan, yang ala kadar makanannya, ya sederhana, harganya tidak mahal,
Jamaah sekalian, tapi niatnya ketika makan dia agar dikuatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Dia lebih bersemangat beribadah dibandingkan orang yang makanannya serba enak jamaah sekalian. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi kita harus mengetahui ini, Pak. Jadi bukan cuma sekedar makan, hadirin. Karena semua orang makan. Hewan-hewan juga makan. Orang kafir juga makan. Hadirin. Ini makan ini, Pak, bukanlah tujuan kita. Makan ini cuma wasilah saja, sarana. Hadirin rahimakumullah. Iya. Tetapi apalah artinya sarana kalau kita semakin jauh dari Allah? Jamaah sekalian, apa artinya sarana? Apa artinya makan yang enak? Apa artinya rumah yang enak? Mobil yang banyak, rumah yang besar, kalau kita jauh dari Allah? Yang kita inginkan dalam hidup keberkahan, Pak, keberkahan hidup. Biar sedikit tapi barakah ada keberkahannya daripada banyak tetapi tidak ada keberkahannya. Jamaah sekalian, coba kita baca ini doa, Pak, yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Ya Allah, berikan rezeki kepadaku. Jamaah sekalian, subhanallah, ini permintaan-permintaan yang kita butuhkan jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada sini katakan ya Allah berikanlah harta kepada aku. Tidak ada, Pak. Bayangkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 permintaan, tidak ada sini disebutkan harta jamaah sekalian. Jamaah sekalian, bukan berarti kita tidak mau harta. Siapa yang tidak mau harta, Pak? Semua punya. Cuma jangan sampai salah memahami kebahagiaan itu dengan harta. Jangan salah kita memahami rezeki itu dengan harta jamaah sekalian. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau tidak adil ya Allah. Saya sudah lama sholat kepadamu ya Allah. Lama saya berzikir ya Allah. Kenapa begini kehidupanku ya Allah? Jamaah, kita sudah jamaah sekalian, karena kita membatasi kenikmatan itu dengan materi saja. Padahal tatkala Allah mudahkan kita bisa beribadah, kita mudah membaca Al-Quran, kita mudah mendengarkan ceramah-ceramah agama, mau belajar agama jamaah sekalian, kita mudah untuk ke masjid jamaah sekalian, ya, kita mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itulah rezeki yang paling besar. Hadirin rahimakumullah, ini yang harus kita pahami bersama jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, Pak, ya? Iya, jadi wajiburni, kita minta kepada Allah agar ditutupi segala kelemahan-kelemahan kita, Pak. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Hadirin, sekuat apapun kita. Hadirin, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, jamaah sekalian, kita tetap dikatakan manusia yang lemah. Hadirin, banyak sekali kita punya kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan juga. Jamaah sekalian, wajiburni, ya Allah, ya tutupilah kekurangan-kekurangan saya, aib-aib saya. Jamaah sekalian, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Iya. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya kita ini adalah hamba yang, ya, banyak sekali kita memiliki kekurangan-kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang sempurna dari kita, Pak. Jamaah sekalian, tidak ada yang sempurna dari kita. Makanya kenapa jamaah sekalian kita disuruh untuk senantiasa beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jamaah sekalian, kita disuruh untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Jamaah sekalian, itu karena apa? Karena kita adalah manusia yang lemah, manusia yang butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Iya. Pertama, dalam melaksanakan ibadah-ibadah situ banyak kekurangan-kekurangan yang belum sempurna kita lakukan jamaah sekalian. Masih banyak hadirin ibadah-ibadah yang belum kita lakukan dalam ibadah